Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya, Firdaus Elmainuri, dan Saya Kajito El nih. gimana kabarnya Mas Kajito? Alhamdulillah Sehat kabarnya ya? baik. Sehat, Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mas, hari ini kita akan ngaji soal rumah ibadah, khususnya masjid. Ya. Ya, Jadi di video kita sebelumnya itu, beberapa episode yang lalu itu berbicara tentang masjid dan toa. Jadi kadang masjid dan toa, suara toa itu Mas, tidak hanya membuat resah non-muslim, kadang muslim juga dibikin resah. ya. Gitu. Nah, di situ banyak komentar nih Mas. Ya, ada banyak komentar. Nah, Hmm. salah satunya nih ada komentar yang bilang begini Mas. Jadi masjid itu harusnya menjadi tempat yang teduh atau memberikan kenyamanan, keteduhan, kedamaian ke warga sekitarnya. Ya. Nah, tapi yang terjadi itu malah sebaliknya. Hmm. Banyak orang atau masyarakat yang tinggal di sekitar masjid itu malah merasa terganggu. Betul. Salah satunya ya karena bising, suara Hmm. tua yang terlalu keras, kadang eh, tidak mengenal waktu. Akhirnya banyak yang mereka itu merasa terganggu. Hmm. Mau komplain nggak berani, akhirnya diam aja. Nah, menurut Mas Kaji itu, mengapa hal ini masih banyak terjadi, Mas? Ya, itu terjadi karena kurangnya kesadaran takmir masjid ya. Jadi sebenarnya bukan salah masyarakat. Kadang-kadang tuh kesalahan satu orang itu. Orang yang mengoperasikan toa tadi Hmm, atau pengeras suara tadi. Ya, nggak mesti toa sih. Kadang mereka pakai speaker dalam katanya. Tapi hmm, di setel kenceng juga. Akhirnya juga suaranya kemana-mana gitu loh. Nah, operator ini yang perlu ditertibkan dan itu yang selama ini tidak ada petunjuk teknisnya. Kemarin sudah ada edaran mungkin ya dari hmm. Kementerian Agama, tapi kan nggak jelas ini siapa yang harus menindaklanjuti dan seterusnya. Kemudian tidak ada tanggung jawab ketika terjadi pelanggaran dari edaran tersebut. Nah, ini artinya bahwa umat Islam terutama ya mungkin ada juga umat-umat lain mungkin, yang, kalau ada yang berperilaku sama juga harus menyadari bahwa tindakan untuk memasang pengeras suara yang terlalu keras dalam rumah ibadah itu norak itu ya. Dan itu mengganggu bukan hanya, umat yang di luar agama tersebut, tapi juga umat di dalam agama tersebut, Hmm. gitu loh, Mas. Saya dapat memberikan contoh itu ada sebuah masjid di dekat saya ngekos ya, rumah saya di Bekasi dan saya ngekos di Jalan Paseban Raya. Itu ada namanya masjid kalau nggak salah namanya Al Ihsan. Itu kalau subuh pasti rutin Mas, karena saya subuh jam 4 pasti bangun ya. Jadi rutin bahkan sebelum saya bangun itu sudah nyala ini suaranya. Wah, sebelum azan ya, baca tarhim gitu. Hmm. Sholatu wassalamu alaik gitu kan. Itu lama banget. Ya memang enak sih ininya yang baca muadzinnya gitu kan. Itu suara langsung atau Suara dari kaset? langsung, Oh, bukan kaset, kaset. bukan ya? Kadang ngaji, memang Hmm. iramanya indah, enak. Saya sebagai orang Islam dan sedikit-sedikit ngerti artinya ya oke lah, masih menerima. Tapi kadang-kadang yang baca tuh anak-anak suaranya, baca Quran gitu kan. Hmm. Yang kadang Tarhimnya makhorijul hurufnya, wah, tajwidnya wah ngawur namanya gitu. anak-anak gimana Hmm. sih, ya belepotan lah. Hmm. Itu nggak hanya subuh Mas, saya kadang siang waktu libur ya Sabtu atau Minggu itu, siang-siang juga ada, sore juga ada. Wah ini gila ini masjid, gitu. Jadi bukan hanya mengingkari atau tidak mentaati edaran Menteri Agama, mereka juga bahkan tidak memberikan porsi yang, ideal gitu loh. Meskipun itu baik, oke, kamu membaca Quran baik, oke. Kamu baca tarhim baik, oke, tapi jangan durasinya panjang banget gitu loh. Ya pendek aja, sebelum azan misalnya kamu 5 menit, kamu baca terus azan, terus selesai. Habis azan diam lagi gitu loh. Biasanya sebelum adzan setengah jam sebelumnya itu biasanya sudah dinyalain, Mas. Kalau di Sudah, kampung-kampung ya, kalau ya di di kampung-kampung kampung. itu. Ya, di sini juga udah, bahkan mungkin 1 jam sebelum azan, karena kadang saya tuh jam setengah 4 udah bangun gitu ya, jam 4 tuh. Karena rutin ya, terbiasa jadi susah untuk tidak bangun, apalagi, dengar suara toa. Sebenarnya nggak terlalu dekat, tapi tetap terdengar keras ya, apalagi waktu subuh itu. Nah, ini menunjukkan bahwa takmir itu memang tidak memiliki bekal yang cukup, pengetahuan yang cukup bahwa toa ini mengganggu gitu loh. Mereka taunya ini syiar agama gitu kan.
Ini memakmurkan masjid, itu kan tujuannya Iya. baik gitu. Tapi ternyata itu mengganggu, Mas. Dan ini yang harusnya ditertibkan, baik oleh pemerintah, pemuka agama, atau masyarakat sekitar. Khususnya takmir masjid itu harusnya. Harus, karena Karena berarti kalau yang kayak tadi itu Mas, kalau yang Mas itu cerita, kalau ya, anak-anak itu kan berarti anak-anak yang membaca apa, selawatan atau sebelum ya, itu, oke lah kalau seumpamanya, 5 menit sebelum adzan atau ini kan ya, mungkin masih ini ya. ya, Tapi kalau, 1/2 jam sebelumnya apalagi kadang anak-anak namanya anak-anak ya, ya, ketawa-ketawa ya, gantian itu ya. Ini kan sebenarnya melanggar ya. mhm, Harusnya kan ketua takmir itu tahu gitu, tidak iya, semua orang boleh akses ke ketua toa tadi, tersebut iya. itu kan ya. Ya kadang memang bukan salah takmirnya juga ya, anak-anaknya yang pengen suaranya didengar kan. Jadi Kadang buat mereka rajin, Mas. Jadi kalau anak-anak iya, disuruh betul, ada ngaji, ya dorongan ya, dorongan untuk untuk semangat ya, kayak semangat untuk karaoke lah ya. mhm Jadi dia bisa tampil gitu. mhm, Tapi kan memang sekarang ini biasanya masjid itu memang sudah ada 2 speaker, satu toa tadi speaker luar, satu speaker dalam. Jadi takmir juga harus mengedukasi anak-anak, kalau kamu mau pakai speaker dalam. Itu udah kenceng, kok telingamu udah budek gitu pakai speaker dalam juga, gitu loh. Nah ini yang tidak dilakukan, bahkan kadang saya melihat di kampung misalnya, itu ada takmirnya tuh nggak bisa dinasehatin, Mas. Udah ditegur, itu alatnya rusak, nggak usah di-setel lama, kan berisik gitu suaranya kan. mhm, Ditegur berkali-kali, masih aja bandel. Karena di kampung tersebut memang nggak ada yang mau jadi takmir gitu kan, nggak mhm, dibayar Mas kalau di kampung kan. iya, Jadi dia bangun subuh, dia capek-capek dia ke masjid, azan sendiri gitu kan. Nah itu memang nggak ada yang mau gitu loh. Akhirnya dia lagi. Dan mhm, orang harus menerima risiko bahwa orang ini nggak bisa ditegur, nggak bisa dilurusin Mas. Kadang kalau lagi marah dibanting itu mic itu kan. Wah, blak suaranya ditoa tuh kenceng banget gitu loh. Nah ini artinya bahwa edukasi ke takmirnya juga perlu. Memang, agak susah ya kalau nggak ada yang mau jadi takmir gimana, terus takmir mhm. ditegur, terus dia nggak pernah ditegur dan dia bener nggak mau akhirnya, nggak mau ngurus. Dibiarin gitu ya, Dibiarin, mau ada yang azan, mau enggak, emang ada sih, cuman kan orang namanya orang malas kecuali dia tuh memang males, Mas, tapi kan dia tuh memang rajin gitu loh. mhm. Nah ini yang menurut saya memang dilema dan ini harus diselesaikan oleh masyarakat setempat terutama. Bahwa, toa itu, hak publik sebenarnya, bukan hak masjid. Karena dia terdengar sampai area yang sangat luas, dan Karena itu begini Mas, mengganggu. jadi salah satunya itu dalam Al-Quran tuh kayak apa, di dalam Al-Quran tuh ada anjuran ya, Mhm, perintah untuk memakmurkan masjid itu Mas. Orang kadang berlomba-lomba untuk memakmurkan masjid itu, salah satunya dengan apa, menyetel ya, sholawatan atau membaca sholawat dan ya, biar masjid itu hidup. ya, Ya, saya bacakan dalam Al-Qur'an ini Mas, surat At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya begini Mas, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. ya, Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini yang salah satu yang dasar, memotivasi orang mhm, untuk memakmurkan masjid. Jadi betul, salah satunya itu dengan, ya, toa itu tadi dengan ya, ya apa, membaca sholawat, dzikiran itu, Mas. ya. Sebenarnya Kayak begini Mas, kalau menurut Mas Kej itu, apa ya, ayat ini memakmurkan masjid itu ya yang seperti apa sih contoh yang memakmurkan masjid eee, itu? sepert pertama kita bahas ayatnya dulu ya. Jadi ayat ini, turun untuk menengahi klaim atas Masjidil Haram sebenarnya, hak mengelola Masjidil Haram gitu ya. Makanya ayat ini At-Taubah ya kalau nggak salah ya. Ini ayat Iya, ayat Taubah 18 dan 18. ayat 17-nya tuh bunyinya begini, apanya, pembukaannya. "Maka nal musyrikina ay ya'muru masajidallah." Itu dasarnya itu dulu. Jadi ada klaim atas Masjidil Haram ini, kami yang lebih berhak mengelola Masjidil Haram ini. Mmm, Memakmurkan tuh mengelola maksudnya ya, bukan hanya meramaikan, mengelola. Kan Masjidil Haram itu kan pusat ziarah sejak dulu, jadi ada pendapatan, penghasilan juga di mhm, sana kan. Nah itu yang ingin dikelola oleh, musyrik Mekah waktu itu.
Nah, karena mereka mengklaim, umat Islam juga mengklaim, akhirnya siapa yang paling benar? Nah, akhirnya turun ayat ini. Nah, dan ayat sebelumnya menunjukkan orang-orang musyrik Mekah itu tidak berhak untuk mengelola Masjidil Haram karena mereka mendatangkan patung-patung sebagai saingan sesembahan yang diesakan oleh Ibrahim dan keturunannya kan, kemudian dicampur-campurkan dengan patung-patung. Nah, ini kemudian yang menurunkan ayat tersebut bahwa yang berhak mengelola masjid-masjid itu atau Masjidil Haram meskipun jamak dia ya, Hmm. tapi tujuan ayat itu Masjidil Haram maksudnya. Nah, yang berhak mengelola itu adalah orang Islam atau mukmin di bahasanya di sana ya, Hmm. orang yang beriman kepada Allah, orang yang, yang menegakkan Sholat, sholat gitu ya, orang yang zakat. membayar zakat, orang yang takut kepada Allah, maksudnya bertakwa gitu ya. Dan di akhir ayat ditutup dengan, kalimat fa'asa ulaika ayyakunu minal Tadi muhtadin. Dalam banyak tafsir disebut fa'asa di sana itu kalau dalam Al-Qur'an kan sebenarnya arti tekstualnya itu kan, semoga, mudah-mudahan. mudah-mudahan atau harapannya, semoga saja gitu kan. Cuman mufasir terutama Ibnu Katsir itu saya lihat menafsiri itu kalau bahasa, asa digunakan itu artinya pasti, pasti mereka akan mendapati petunjuk atau benar hak ya mereka akan mendapatkan petunjuk begitu ya. Tapi kita kembalikan secara tekstual, fa'asa ulaika, fa'asa Ayyakunu minal muhtadin. ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi, kenapa Quran memakai bahasa fa'asa? Masih ada juga fi'il mudhari' ya. Jadi ini present tense ya, future tense maksud saya, di masa depan dia. Hmm. Karena menurut saya, perilaku-perilaku baik memakmurkan masjid tadi, ini di luar mengelola ya, meramaikan lah memakmurkan di sini, ya ngaji, ya baca sholawat, ya belajar Quran di sana gitu ya, belajar apapun di dalam masjid, sholat dan seterusnya, itu akan membuat seseorang berpeluang untuk, mendapatkan hidayah, petunjuk gitu ya. Tapi dia meskipun mufasir menafsirkan pasti, menurut saya idealnya dikembalikan ke makna tekstual. Mudah-mudahan atau harapannya dia dapat disebut sebagai orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa masih ada lafadz mudah-mudahan? Kenapa nggak langsung disebut, misalnya faulaika minal muhtadin Hmm. misalnya, kan bisa aja Quran Ya. begitu. Tapi enggak, Tuhan menghendaki bahwa dia disematkan mudah-mudahan atau harapannya supaya orang-orang itu melihat ada potensi istiqomah di sana. Karena bisa jadi orang hari ini soleh, rajin di masjid gitu. Hmm. Besoknya nggak mau lagi Mas, gitu loh. Makanya kita nggak boleh pamer, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh ujub mentang-mentang kamu ke masjid, kamu toa, kamu gede-gedein untuk pamer ke orang-orang. Karena memang ayatnya kamu, akan dikelompokkan sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk, oke. Tapi kan itu at the end gitu loh, pada akhirnya begitu. Tapi belum tentu sekarang, karena kamu bisa berubah nanti. Hari ini Hmm. kamu taat ke masjid, besok kamu, "Ah, malas ah, masjid dingin," misalnya, atau lagi banyak kerjaan, gitu Hmm. kan. Makanya ketika orang berbuat baik, beribadah, memakmurkan masjid hari ini, itu nggak boleh berlebihan. Konteksnya begitu ayatnya, gitu loh. Maksudnya tidak boleh berlebihan seperti apa, Mas? Dalam mengoperasikan toa tadi. Hmm. Nah, itu kan berlebihan. Ya sekedarnya aja lah. Kamu mentang-mentang kamu rajin ke masjid, mentang-mentang kamu rajin ngaji, suaramu bagus, terus kamu jam 3 malam kamu ngaji di toa, orang lagi enak-enak istirahat, kamu ngaji, ih kayak suaramu bagus. Sebagai orang Islam dan yang sedikit paham Hmm. maknanya itu menarik itu, langgamnya yang indah itu, Mas. Harusnya kan bikin mereka malah tambah enak kan, Mas, kalau suaranya bagus, langgamnya bagus. Bagi orang Yang Islam, mendengarkan kan harusnya malah, wah, seneng bagi gitu kan. orang Islam yang paham maknanya. Orang Islam yang nggak paham makna juga, "Ini apa sih?" Ya lenggak-lenggok aja lagunya kan, dia nggak ngerti maknanya. Dan itu kalau bagi yang non-muslim, kita juga harus memikirkan itu, gitu loh. Karena ini negara bersama, bukan hanya negara umat Islam. Makanya ketika orang berbuat baik, kamu ingatlah bahwa perbuatan baikmu itu bukan, meskipun mufasir mengatakan pasti mendapatkan hidayah, kamu belum tentu, karena besok kamu bisa berubah. Makanya fasa ayyakunu minal mutadin itu maksudnya. Dan ini juga sebagai refleksi untuk umat Islam. Di dalam ayat ini ada kemungkinan, ada celah untuk memasukkan kesadaran publik, gitu loh.
Kamu boleh soleh, kamu boleh baik, kamu boleh memakmurkan masjid, tapi kamu ingat, jangan berlebihan, jangan menzalimi orang lain. Orang yang misalnya baru datang, kan ada yang kerja tuh pulang malam, Mas. Ya. Jam 1, jam 2, baru tidur 1 jam, dia udah weng weng weng. Waduh, ini satu masjid, masjid yang lain akhirnya ada intervensi suaranya nggak karu-karuan kan. Tapi untungnya yang di wilayah Paseban itu saya lihat, ya hanya satu masjid itu, ya. Kalau waktu mendekati subuh baru ramai itu keliling. Hmm. Tapi sebelum subuh biasanya jam 3 sekian itu, atau jam 4 lah yang pasti itu, nah itu baru satu masjid tadi. Dan ini menurut saya nggak bijak, nggak elok ya. Makanya masyarakat setempat atau pemerintah itu juga harus mengevaluasi. Tapi kadang ini Mas, itu dapat dukungan dari masyarakat juga. Ya kita nggak tahu ya itu didukung atau enggak, karena itu kan perlu survei ya, Hmm. perlu di kuesioner, perlu ditulis satu-satu ditanya. Karena kalau ditanya terus terang nggak berani gitu Nggak kan. berani. Setuju nggak? Eh, Setuju aja. Nah, makanya kan kita belum tahu kan, bisa jadi itu hanya segelintir orang, bahkan saya menduga itu hanya takmir sebenarnya. Takmir masjid ya bisa jadi kiainya, muadzinnya, yang jaga mikrofonnya gitu ya, ustadz yang ngaji anak, itu hanya beberapa gelintir orang, kemungkinan ya saya duga ya. Karena kalau misalnya saya di kampung saya nisbahkan begitu ya, itu orang yang membenci toa berisik itu lebih banyak daripada yang mendukung toa berisik. Yang mendukung toa berisik itu cuma hanya kiai dan muazzinnya paling. Paling enggak malah cuma takmirnya tadi yang ngelola mikrofon, yang lain juga keberatan. Karena suaranya berisik, kasetnya kadang dulu pakai kaset kan, kadang kasetnya tuh gulung gitu loh. Ya Jadi jadi harusnya pakai speaker dalam aja gitu ya. ah Gimana suaranya itu tidak sampai keluar gitu ya. ya, itu kalau gini, kalau ada kegiatan tadi kan pertanyaannya, memakmurkan masjid itu sejauh mana? Nah, Kan gitu. Jadi yang ingin saya sebut di sini memakmurkan masjid itu nggak harus disiar-siarkan keluar, itu yang pertama. Karena fungsi toa itu sebagai pemberitahuan publik sebenarnya. Kalau azan oke lah, karena tujuannya memberitahu kalau di masyarakat. kampung itu Mas, bukan hanya untuk memberitahukan apa istilahnya, bukan hanya untuk dikira selawat, bahkan untuk memberikan informasi itu pakai toa Mas. Ya itu kita Jadi maklumi lah, ya, kita maklumi lah. Misalnya ada orang meninggal, orang meninggal ya oke lah. bahkan ada apa, Mmm. ada informasi-informasi Ya, apa gitu yang kan. mendesak, yang Mhm. penting, oke lah ya. Kita maklumi apalagi kalau di dalam masyarakat itu isinya hanya umat Islam. Tapi kalau di kota besar seperti Jakarta misalnya, saya kira itu sesuatu yang nggak relevan karena sekarang juga udah ada grup WA juga, Mas. Jadi RT sekian ada grup Mmm. WA-nya, masjid ini ada grup WA-nya gitu loh. Jadi orang sudah mensiarkan kabar dengan cara, jadul ya, dengan toa dan sebagainya, itu sudah nggak relevan. Meskipun untuk kematian masih oke lah ya, karena kadang orang kan masih tidur gitu buka WA nggak mungkin kan. Nah itu disiarkan aja di speaker, masih masuk akal menurut saya. Tapi kalau sendalmu hilang, kamu siarkan di masjid, waduh itu loh. Artinya bahwa penggunaan toa ini harus, dievaluasi lagi, karena itu mengganggu, Mas. Dan ini harus dipertimbangkan oleh aparat hukum, oleh masyarakat, pemuka agama. Mereka harus terbuka pikirannya. Kalau seandainya kamu di Bali misalnya, sementara di pura sampingmu nyetel toa yang kenceng-kenceng, gimana perasaanmu? Apalagi kamu nggak ngerti bahasanya lagi kan, bahasa Bali. Kan sama kayak gitu. Kamu di masjid, orang Bali di samping masjid, bahasa Arabnya koar-koar, meskipun indah bagi orang tadi kan, wah ini ngomong apa sih nggak jelas, cuma suaranya aja kenceng, bikin telinga budek misalnya. Jadi ini yang harus jadi concern masyarakat Indonesia bahwa, negara kita itu negara bersama. Negara yang tidak boleh didominasi, tidak boleh dimonopoli oleh umat Islam saja. Karena itu tindakan yang menurut saya sangat terbelakang, Mas. Gini Mas, bahkan ada yang komentar itu Mas, jadi bahwa bahkan yang membuat mereka terganggu tuh kadang bukan hanya suara toa, Apa tuh? kebisingan ya, tapi kadang ketika masjid itu mengadakan acara, contohnya nih ada Mhm, acara-acara besar atau setiap Jumat nih ada sholat Jumat, mhm. Tuhan membludak itu. Iya, Itu sampai penuh ke jalan, sampai bahkan bahkan ada sebagian nutup jalan. iya, Belum lagi parkiran mobilnya dan ini iya, membuat macet sekitar. Oh, jadi akhirnya jalan raya itu bisa macet gara-gara iya, itu. Wah, ini. Jadi mereka, wah kok begini? Jadi akhirnya mereka tuh istilahnya tuh apa ya? Ngedumel lah. iya, Dalam hatinya ngedumel. iya.
Dulu kalau ada Jumatan, hari-hari besar, perayaan hari besar Islam, itu membuat jalan-jalan itu macet dan Mhm, semacamnya. Ini juga sebagian, yang dikeluhkan oleh masyarakat itu. betul. Saya ingin bersikap objektif dulu ya, sebenarnya, rumah ibadah yang mengganggu dengan membludaknya jamaah itu nggak hanya masjid ya. Taruhlah misalnya kalau ada acara di gereja atau Mmm, mungkin di pura atau dimanapun yang, parkirannya nggak ada, itu pada akhirnya parkir di jalan kan. iya, Nah ini memang problem bersama, tapi memang harus kita akui yang sering melakukan itu masjid. Karena jumlah masjid terbanyak. iya. Kemudian, saya melihat desain masjid kita ya, kebanyakan sekarang ya kalau masjid yang dulu dipikir Mas, jadi orang-orang tua kita itu bijak. Jadi kadang masuk ke masjid itu nggak Heeh, langsung halaman ya, iya, masih agak masih panjang gitu ya, luas. luas ya, halaman Jadi masjidnya tuh luas iya, ya. orang tua kita, orang-orang kuno itu pikirannya malah terbuka, luas. Masjid dimanapun kalau masjid kampung saya lihat pasti luas Mas, ada lapangan, kadang ada madrasahnya, belakangnya masih ada kebunnya lagi, luas banget. Mmm, Dan desainnya sudah disesuaikan, jadi kalau sholat Idul Adha itu kan muat di bahkan bukan di serambinya, di latarnya itu, mmm. di parkirannya tadi. Bahkan sebelum parkiran ada latar lagi, ada serambi, baru masjid. Betapa luasnya masjid di kampung itu. Karena apa? Karena memang untuk mobilitas, untuk interaksi sosial, untuk makan di situ berdoa gitu kan. Nah, saya melihat masjid-masjid modern sekarang ini nggak menimbang itu, Mas. Nggak menimbang lingkungan lagi. Bahkan kadang-kadang awalnya itu musola. Musola kan biasanya kecil kan, karena untuk Mmm. beberapa orang aja. Dipaksakan untuk jadi masjid. Akhirnya Akhirnya nggak ada parkirnya gitu nggak ya? ada, bahkan mencaplok bahu jalan, Mas. Itu ada masjid di Bekasi, di Sumarekon dekat rumah saya ya. Itu ada masjid yang bahkan mepet banget ke jalan. Itu kalau saya luruskan garisnya, itu sudah makan jalan bahkan. Dan itu nggak ada yang berani negur, Mas. Ironisnya atau cilakanya lagi, kalau sedang ada sholat tuh, Mas, ada yang parkir mobil di sebelah, bayangin. Sudah jalan dimakan masjid, masih depannya ada parkir. Kadang saya klakson-klakson depan itu, nggak peduli saya. Kamu ganggu jalan kok, gitu. Wah ini gimana nih muslim kok begini Lah, bukan mengganggu? masalah ini, kalian mengganggu hak publik masalahnya. Mmm, Kamu boleh sholat di situ atau kamu boleh bangun, masjid di situ, tapi pikirkan nih ke depan parkirnya. Atau ginilah, kalau memang lahannya nggak ada, kamu jangan parkir di situ, parkir jauh atau ke masjid kamu nggak sok-sokan pakai mobil lah, gitu loh. Atau kalau kamu orang jauh dari masjid nggak ada parkir, kamu sebelahnya kan ada toko-toko, parkir di situ. Masjid dipakai 2 3 mobil kan gila, akhirnya menyempit dan macet, gitu loh. Itu di bundaran Sumarekon tuh terkenal banget, dulu malah parah macetnya, sekarang mungkin agak terurai ya, karena udah mungkin sudah ada yang negur juga, jadi sudah saya lihat sudah jarang yang parkir di situ, Mbak, tapi masih ada kadang-kadang. mhm. Nah, ini kan menunjukkan bahwa umat Islam itu memang harus mulai dewasa, harus mulai berpikir. Kalau memang masjidnya, nggak memungkinkan lahannya, ya iuran, beli lahan di sebelah-sebelahnya, gitu loh. Dibebaskan lahannya, ya harganya normal aja kan, atau bahkan 2 kali dengan harga, biasanya supaya orangnya mau pindah. Karena biasanya orang-orang Islam itu Mas, kalau ada embel-embel jariah gitu kan, Mmm, dia bahkan separuh harga, di kampung saya begitu. Ada orang yang rumahnya mepet masjid, mau dijual, dibeli sama masjid. Harganya lebih murah dari harga pasaran karena niatnya apa? Sedekah jariah. jariyah, gitu loh. Dan itu mungkin dilakukan. Nah, ini yang saya nggak habis pikir kenapa di kota besar terutama ya, masjid-masjid itu dipaksa untuk, apa namanya, dibesarkan dengan jumlah jamaah yang nggak Ya menampung. begini, awalnya masjid itu biasa Mas, jadi depan tuh ada parkiran, Iya, tapi karena semakin banyaknya jamaah, semakin mhm, membludaknya, akhirnya diperbesar Mas, iya, tanpa memikirkan itu lahan parkir. tadi, Jadi akhirnya betul. di-full-in semua gitu Betul. ya. Nah, itu berarti kan, yang bangun masjid nggak ngerti desain. Dia nggak memprediksi bahwa masjid ini 10 tahun lagi jamaah akan membludak, parkirnya harus dipikir dong. Dipikir aja berapa lantai, bikin basement, basementnya buat parkir. Kan harus begitu desainnya. Ya kayak perkantoran, kayak ruko-ruko kah, kadang kan Ya, gitu kan. Kalau nggak muat atau mall, dibikin desainnya di bawah, di basement. Karena masjid itu secara berkala pasti membutuhkan ruang yang luas. Ada sholat Idul Fitri, Idul Adha gitu kan, sholat Jumat, atau kadang ada pengajian di situ. Jadi ini harus dikonsep oleh umat Islam ketika ingin membangun masjid, ketika ingin merenovasi masjid gitu loh. Kalau nggak muat ya dibikin 2 lantai, 3 lantai, iuran gitu loh.
Dan selama ini tuh bisa dijalankan sebenarnya kalau, masyarakat mau terbuka. Tapi kan nggak sampai sekana Mas pikirannya. Hmm. Ya akhirnya inilah yang terjadi. Kerusakannya di mana-mana dan yang dirugikan bukan hanya umat non-muslim, orang Islam sendiri juga dirugikan, Mas. Ya, makanya banyak ada yang apa seperti kata Pak JK itu ya Mhm, bahwa rumah yang dekat masjid itu susah lakunya, betul, dan bahkan harganya itu murah gitu kan. murah. Padahal kan harusnya masjid itu kalau memang rumah ibadah ya, Mhm, seperti masjid itu kan harusnya kalau dia bikin teduh, bikin nyaman iya. sekitar itu pasti mahal, harusnya kan mahal, Harusnya Mas. mahal, harusnya dicari kan. Hmm, Dekat rumah Allah, hmm, mau ibadah gampang. ya, Kan orang harus mikir begitu kan. Tapi kenapa akhirnya, rumah-rumah dekat masjid harganya anjlok dan susah dijual? Itu membuktikan, banyak masjid yang toanya itu toksik, mengganggu. Nah, ini fakta paling nyata, nggak usah dibantah pakai dalil lah. Itu udah terbukti itu. Di manapun rumah-rumah dekat masjid itu harganya murah dan susah dijual. Kenapa? Karena berisik, terganggu. Orang Islam aja males kok beli rumah dekat masjid. Ah, ngapain? Nanti orang Islam misalnya, saya dulu pernah di mungkin Bekasi. karena males dia, Mas, Enggak, dekat masjid males mau sholat jamaah iya atau bisa gimana? jadi kan. Tapi kan Hmm, hak dia untuk males. Hak dia untuk nggak sholat kan. hmm, Meskipun mungkin ya, salah di agama, tapi setiap individu itu punya hak gitu loh. hmm, Misalnya saya dulu Mas di Bekasi, waktu masih ngontrak ya di Bekasi itu, ada masjid, ya kayak gitulah musola yang digedein atau mungkin musola saya lupa ya persisnya. Oh ya yang kedua masjid, bener-bener masjid itu. Saya kan kerja pulang dulu jam 10, jam 11 nyampe rumah kan. Berangkatnya pagi. Sering begitu kan. Jadi saya nggak pernah ke masjid. Gitu loh. ya, Jarang banget bisa dihitung saya ke masjid itu. hmm. Ya pernah ya sekali-kali gitu. Nah itu kan akhirnya apa, masyarakat memandang saya, "Ini orang nggak pernah ke masjid," gitu loh. Oh, Nah akhirnya ada perasaan seperti itu, Mas. Tapi kan saya nggak bisa disalahkan, saya kerja, kerjaan saya di Jakarta. hmm. Dan saya pulang sampai rumah tuh jam 10, jam 11, kadang setengah 12 baru nyampe rumah. Jadi akhirnya kalau ada acara apa di masjid Iya. itu nggak dilibatin Nah, akhirnya, dan itu akhirnya kita juga perasaan kan, nggak hmm, enak. hmm, Mungkin digunjingin juga orang, hmm. orang Ini kok nggak pernah ngumpul acara saya kalau masjid? lewat di masjid orang pada ngeliatin Hmm, gitu. Akhirnya kan kita perasaan juga dan itu mungkin ya salah satu sebab kenapa rumah di masjid itu harganya drop dan, susah dijual. Karena orang Islam sendiri selain terganggu dengan berisiknya toa, kadang-kadang juga ada oknum-oknum di masyarakat itu yang toksik, Mas. Jadi udah tahu bahwa, mungkin orang kan sholat di rumah, dia ya, kerja, itu masih diterorin, Mas, "Wah, ke masjid, wah, sok-sokan dakwah," gitu loh. hmm. Nah, ini yang bikin toksik, si toksik-toksik ini yang bikin orang-orang tuh males untuk membeli rumah dekat masjid, gitu loh. Nah, ini yang menurut saya membuat sebuah, apa ya, tamparan bagi orang Islam, kalau memang benar agamamu tuh, rahmah, kasih sayang, kamu harus membuktikannya, salah satunya lewat masjid. Kalau benar masjid itu memang simbol rumah Tuhan misalnya, simbol kedamaian, kamu harus memberikan kedamaian di sekitarmu, bukan malah toksik ya. Bikin orang malah nggak bisa istirahat, bikin orang sakit, jantungnya berdebar-debar gara-gara toanya. Yang pertama kekencengan, yang kedua nggak tahu waktu gitu loh. Kamu azan aja, itu bagi non-muslim mengganggu loh, meskipun itu, dalam agamamu boleh. Kamu harus berpikir ke sana. Makanya volume toa pun harus dipikirkan. Sejauh mana sih volume itu menjangkau rumah? Misalnya yang ibadah di situ 40 rumah misalnya, kan nggak mungkin yang 3 kilo sholat di situ, nggak mungkin Mas, Kan kejauhan. syiarnya tambah jauh kan, Ya Mas. enggak lah, tujuan azan itu memanggil orang untuk sholat jamaah kan. Hmm, Nah, kamu pakai logika aja, kalau memang yang jamaah di situ hanya 10 rumah, ke utara, ke timur, ke barat, ya volume kamu tes dulu, kedengeran nggak 10 rumah ke sini. Kalau udah kedengeran, udah. Kamu nggak perlu ke 100 rumahnya ke sono, ke 1.000 rumah, nggak perlu. Karena itu mengganggu. Dan bisa jadi rumah-rumah tadi penghuninya bukan hanya orang muslim, tapi non-muslim. Atau penghuninya orang Islam, tapi sedang sakit. Atau berhalangan nggak bisa beribadah, pasti perempuan misalnya, datang bulan. Kan nggak boleh, atau orang jompo yang sudah susah kalau mau ke masjid, akhirnya dia hanya bisa sholat di rumah. Ada banyak kemungkinan dan makanya ini harus dipertimbangkan. Kalau kamu memang orang Islam, kalau memang kamu meneladani Nabi Muhammad, maka buktikanlah Islam itu indah, Islam itu damai, Islam itu nggak toksik.
Tapi kalau selama masjidmu toksik, orang-orang yang sering ke masjid toksik ya, mengganggu tetangganya, sok-sok paling beriman, paling bertakwa, sok nyeramain orang, "Ayolah kita ini." Padahal dakwah itu harus dilakukan bil hikmah. Bisa jadi dia sibuk karena kerjaannya jauh, bisa jadi dia ngurus orang di rumahnya sakit, ibunya, bapaknya, jadi dia harus tetap di sana, nggak bisa sering-sering jauh-jauh dari rumah, kan ada banyak faktor gitu. Dan ini yang harus, diformulasikan ya oleh, masyarakat, oleh pimpinan pemuka agama, oleh pemerintah supaya, menjadikan Islam atau, agama-agama apapun lah di Indonesia ini, agama yang teduh, agama yang damai, bukan agama yang, menyebabkan orang lain terganggu. Terakhir nih Mas, Ya, apa yang perlu dilakukan pemerintah atau tokoh agama atau takmir lah, ya, agar masjid itu bisa menjadi tempat yang aman, yang nyaman, dan memberikan kenyamanan lah ya. ke warga atau ke masyarakat sekitar itu. Apa Mas yang perlu dilakukan? Eee, Sebenarnya ini persoalan yang sangat besar ya, dan ini PR pemerintah sejak lama. Makanya kalau kita mau urutkan dari pemerintah dulu misalnya, dia harus bikin regulasi, Kan sudah ada aturannya Mas. itu kan Aturannya baru udah ada kan? enggak, itu baru edaran Oh, dan baru itu nggak edaran mengikat, belum ya? belum. Itu harus peraturan yang bentuknya mengikat dan ada hukuman, gitu loh, didenda kayak atau ya nggak mungkin dipenjara kan, Mhm. ditegur kayak atau dipanggil ke kantor itu untuk diceramah-ceramahin 3 jam, 5 jam di sana, ya apapun bentuknya, gitu loh, supaya orang jera, dikasih tahu bahwa itu melanggar, gitu. Nah, kalau ada regulasi yang jelas dari pemerintah, ya terutama Menteri Agama dalam hal ini ya, kemudian menggandeng ormas-ormas yang selama ini terlalu berisik membela umat Islam, tapi nggak sadar bahwa yang dibela itu, toksik kepada lingkungan di sekitarnya. Terutama, tadi ya takmir masjid ya. Nah, dalam hal ini ormas ini misalnya, MUI, itu kan sangat getol dia. Dan ini perlu dirangkul oleh pemerintah, disatukan, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, macam-macam, disatukan, dirumuskanlah sebuah regulasi, sebuah aturan untuk menertibkan masjid-masjid ini. Bukan hanya toa, Mas, termasuk bangunan masjidnya. Kalau memang Dan itu bangunan bukan hanya masjid ya, semua rumah ibadah ya? semua rumah ibadah, gitu loh. Dalam Mmm, hal ini paling banyak kan kasus masjid kan. masjid ya? Nah, makanya kita fokus ke masjid. Tapi semua rumah ibadah maksud saya. Mau gereja, mau wihara, mau pura, mau apapun, mau kelenteng. Harus ada regulasi yang mengatur bahwa rumah ibadah itu pertama harus punya halaman. Itu harus. Karena pasti di acara-acara khusus membludak. Yang kedua, rumah ibadah itu harus punya parkiran. Harus. Kalau perlu pemerintah membantu. Oh, kamu nggak ada ya, tanahmu kecil. Dibikin basement, berapa, 3 lantai ke bawah, 3 lantai ke atas misalnya. Dibantu, dan ini tugas pemerintah. Makanya pemerintah itu jangan hanya sibuk ngurusin haji, jangan sibuk ngurusin zakat gitu ya, sesuatu yang ada duitnya jangan, tapi juga ngurus-ngurusin kayak gini. Jadi bangunannya ditertibkan dulu, jangan makan bahu jalan, jangan, mengganggu orang gitu ya. Jangan kamu pasang tenda nutup jalan seenak udelmu, itu hak publik, nggak boleh, itu dosa gitu ya. Kalau memang masjidnya sempit, ditingkatkan atau diluaskan, beli tanah-tanah di sekitarnya, kan bisa gitu ya. Yang kedua soal toa tadi, volume toa itu memang harus ada regulasi yang tepat, bukan hanya edaran ya. Ada hukuman juga, yang melanggar akan dihukum. Pertama ya teguran dulu lah, dipanggil lah ke kantor misalnya, kasih surat teguran. Yang kedua, kalau masih melanggar langsung aja terjunkan aparat, ditertibkan aja toanya. Kalau perlu disegel aja, nggak boleh pakai toa lagi. Kan harus tegas, gitu loh. Makanya kita harus meniru negara-negara Islam sebenarnya dalam hal ini. Kita menuduh Arab itu Wahabi kan, keras. Tapi mereka tuh disiplin Mas soal toa. Malaysia juga gitu. Mereka disiplin. Karena mereka sadar bahwa, ini kalau nggak diatur bahaya. Di Masjid Arab misalnya, itu kan hanya sholat waktu azan aja, toa itu. Khutbah, udah selesai. Nggak ada bising-bising, nggak ada. Dan masjid di sana pasti ada parkirnya luas. Bahkan orang kalau bingung ada hajat, bingung mau parkir, masjid, gitu kan. Mmm. Jadi bukan hanya untuk umat Islam, fasilitas publik akhirnya. Dan ini yang harus kita pikirkan. Rumah ibadah itu harus mengakomodir kegiatan publik. Tadi bangunan udah, toa udah, yang kemudian masyarakatnya juga harus diedukasi. Terutama takmir tadi ya.
Masyarakat itu atau takmir atau siapapun yang rajin ke masjid, kamu boleh soleh, kamu boleh rajin ke masjid, kamu jangan toksik. Jangan sok yang paling dakwah, yang paling beriman, kamu khutbah-khutbahin orang di jalan, "Kamu nggak pernah ke masjid, kamu nggak tahu problem orang," gitu loh. Kalaupun orang itu nggak mau ke masjid karena males, kamu nggak punya kewenangan untuk maksa orang masuk masjid. Berdakwah itu kan ngajak sebenarnya kan. Karena kamu nggak punya legal standing untuk menghukum. Kecuali kamu aparat, misalnya polisi agama kayak di Arab Mhm. gitu ya. Oke lah, kamu ada polisi agama, kamu punya wewenang untuk maksa orang. Tapi selama ini negara Pancasila, selama ini bukan negara agama, kamu nggak punya kewenangan satupun untuk maksa orang melakukan ibadah. Kamu juga nggak punya hak untuk melarang orang melakukan ibadah gitu loh. Jadi dua-duanya harus kita hormati. Orang kalau mau ibadah, kita monggo. Tapi kalau ada orang malas yang nggak mau ibadah, ya jangan dipaksa. Siapa tahu dia ateis, ya kan? Atau siapa tahu dia baru mualaf yang baru masuk gara menikah. Jadi belum imannya belum kuat. Kalau kamu paksa, keluar lagi dia dari Islam. Jadi menurut saya problem rumah ibadah itu kompleks ya. Mulai dari pemerintah, pemuka agama, masyarakat, sampai ke takmir gitu ya. Itu harus ditertibkan supaya tidak ada lagi fenomena masjid-masjid liar, masjid-masjid yang nggak bisa diatur, bahkan sudah ada edaran nggak dipatuhi gitu loh. Kamu mematuhin siapa pada akhirnya? Negara ini negara hukum, negara ini negara Pancasila, kita harus patuh hukum. Kita harus ada dalam amanat Pancasila, amanat Undang-Undang Dasar 45 yang menghargai orang beribadah sekaligus menghormati orang yang tidak melakukannya. Tidak boleh memaksa gitu loh. Dan ini yang harus jadi catatan ya, terutama Menteri Agama, nggak boleh hanya ongkang-ongkang kaki. Menteri Agama itu ada untuk menertibkan, mengatur, mengurus agama-agama yang ada di Indonesia. Dia harus kerja, bukan hanya nonton. Kalau ada konflik, misalnya nggak bisa bangun gereja, baru bingung, ribut, baru koordinasi. Itu terlambat, Mas. Dan ini saya rasa harus dipikirkan matang-matang oleh seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Gitu, Mas. Mantap, terima kasih Mas. Sama-sama, Mas. Penonton, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya mengajak Anda untuk melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku, yang sempit, dan mudah menyalahkan atau mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.